Hai viewer, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, berkah umur dan lancar rezekinya. Kali ini saya, Bang Yudi, akan merekap alur cerita filem Godzilla vs Kong. Film ini berasal dari Amerika Serikat yang merupakan sequel dari Godzilla King of the Monster dan Kong Skull Island. Film ini digarap oleh sutradara Adam Wingard dan dibintangi oleh Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, dan banyak aktor Hollywood lainnya. Tanpa basa-basi lagi, ini dia Godzilla vs Kong. Cek diskon dan intro. Film berawal dari 5 tahun setelah Godzilla mengalahkan King Ghidorah. Kong yang berada di Skull Island dipantau oleh badan organisasi permonsteran yang bernama Monarch. Di dalam kandang raksasa, Kong berteman dengan anak perempuan bernama Jia. Dia sekaligus menjadi pawang Kong. Dia bisa berkomunikasi dengan Kong menggunakan bahasa isyarat. Namun, sepertinya Kong tidak kerasan di dalam kandang itu. Lalu dia melempar dinding kandang dengan balok kayu. Kemudian dia melaporkan masalah ini ke Dr. Allen bahwa Kong tidak nyaman berada di dalam kandang. Lalu Dr. Allen menyuruhnya menunggu di dalam. Scene berpindah ke Bernie Hayes, seorang penganut konspirasi Titan, berencana mencari tahu tentang Epic. Yang baru-baru ini terdeteksi ada kegiatan yang mencurigakan. Epic sendiri adalah organisasi teknologi canggih yang bertujuan membebaskan dunia dari para monster atau Titan. Tiba-tiba saja Bernie Hayes sudah menyusup ke dalam ruang server Epic dan mengambil flash disk yang berisi informasi tentang kegiatan-kegiatan Epic yang dari awal Hayes curigai. Tak butuh waktu lama, setelah Hayes membuka file flash disk itu, alarm berbunyi yang menandakan Godzilla datang dan menghancurkan fasilitas Epic itu. Kemunculan Godzilla dipancing oleh sebuah arc reaktor yang Epic buat. Untuk apa alat itu? Nanti juga tahu. Godzilla yang marah pun langsung mengamuk saat itu juga, tanpa pilih-pilih sasaran. Semua disikat. Iya, kayak kamu yang main langsung sikat, gak pilih gadis atau janda. Pagi harinya Maddie Russell, anak dari Amy Russell, penggemar podcast Deddy Corbuzier, mendatangi ayahnya yang bekerja di Monarch. Ia menjelaskan serangan Godzilla pasti ada sebabnya, namun sang ayah mengira Godzilla sudah move on dari manusia dan menyerang manusia. Dan di sini lain kita diperlihatkan seorang ilmuwan Hollow Earth atau bumi berongga yang bernama Dr. Natalin atau Ujang. Dia didatangi oleh pendiri APEC Walter Simon atau Sugiono dan ilmuannya yaitu Takia Kenji. Sugiono merekrut Ujang untuk jadi tour guide ke dalam rongga bumi. Awalnya Ujang menolak, namun setelah diperlihatkan pesawat Ultraman, dia mau ikut juga. Tujuan Sugiono pergi ke rongga bumi untuk mengambil sumber energi tak terhingga yang akan digunakan ke alatnya nanti. Dan Ujang mengusulkan cara gimana untuk bisa masuk ke rongga bumi tersebut. Ujang meminta agar Kong menjadi pemandunya ke Hollow Earth. Singkat cerita, Ujang pun sudah di Skull Island dan bertemu dengan Dr. Allen. Ujang memohon kepada Dr. Allen agar membawa Kong ke Antartika untuk masuk ke Hollow Earth. Ujang berkata di Hollow Earth ada energi yang mampu mengalahkan Godzilla yang belakangan ini sering meresahkan, seperti mantan yang masih diem-diem suka ngubungin dari belakang kayak kamu. Keesokan harinya, Kong sudah dibawa menuju Antartika.
dengan diangkut kapal tongkang dan diiringi TNI Angkatan Laut. Perjalanan ini dipimpin Miyabi Putri Sugiono, pimpinan Epic, dan malam harinya dia terbangun lalu menghampiri Kong, ngobrol bareng. Di tengah perjalanan, radar kapal mendeteksi kedatangan Godzilla. Godzilla datang karena mencium aroma titan lain yaitu Kong, lalu Godzilla datang untuk menyerangnya. Kapal armada Angkatan Laut mulai diserang oleh Godzilla, begitu juga kapal yang ditumpangi Kong. Akibat penyerangan tersebut, kapal yang ditumpangi Kong terbalik dan Kong pun dihajar habis-habisan. Ujang yang tidak ingin pemandunya mati melepaskan rantainya dan Kong pun bertarung dengan Godzilla. Pertarungan kali ini dimenangkan Godzilla, namun Godzilla masih mengintai. Kemudian Ujang memerintahkan agar semua mesin dinonaktifkan agar terlihat mati oleh Godzilla. Ternyata hal tersebut berhasil yang membuat Godzilla menjauhi Kong. Setelah itu Ujang berkata, Kong tidak bisa dibawa lagi dengan kapal karena takut memancing Godzilla datang kembali. Ujang berencana agar Kong diangkut dengan helikopter. Di sisi lain, Bernie, Madison, dan Josh diam-diam masuk ke fasilitas Pensacola. Di dalam dia masuk ke ruang bawah tanah yang terdapat kapsul berisi telur Skull Crawler yang akan dikirim ke Hong Kong dengan kapsul tersebut. Karena ada petugas yang datang, mereka bertiga pun sembunyi di dalam kapsul itu. Dengan petunjuk dari sutradara kepada Ujang, Kong pun diangkut dengan helikopter dan sampai di Antartika, di mana pintu Holoat ada di sini. Awalnya Kong tidak mau masuk, namun setelah diyakinkan oleh Jia, Kong pun mau masuk dan diikuti oleh Miyabi DKK dari tim khusus Epic. Setibanya di Holoat, mereka menemukan ekosistem yang sama dengan Skull Island. Banyak batu-batu dan tumbuhan. Di Holoat juga terdapat ular terbang raksasa yang bernama Nozuki. Salah satu Nozuki menyerang kapal tim Epic. Kemudian Kong menyerang Nozuki itu dan terjadilah pertarungan. Beralih ke Josh, Madison, dan Bernie, mereka bertiga sudah sampai di fasilitas Epic di Hong Kong. Mereka menemukan ruang besar tempat eksperimen pembuatan alat pemusnah Titan yang disebut dengan Mecha Godzilla yang dikendalikan oleh Genji. Alat yang seperti arc reaktor di awal tadi kini terungkap sebagai mata dari Mecha Godzilla. Kekuatan Mecha Godzilla hanya sebatas 40% saja. Untuk mencapai kekuatan maksimal dibutuhkan tenaga tanpa batas yang ada di Holoat. Tambahan info, Mecha Godzilla ini dibuat dengan tambahan sel saraf dari kepala Ghidorah. Di Holoat, Kong membawa Ujang dan tim ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat leluhur Kong yang dipenuhi puing-puing pertempuran lampau, dan di sana pula terdapat kapak bercahaya dari lempengan-lempengan dorsal Godzilla. Di sisi lain, Bernie dan kawan-kawan menemukan ruang kontrol Mecha Godzilla yang dikendalikan di dalam kepala Ghidorah oleh Takia Kenji.
Godzilla yang sudah sampai di Hong Kong setelah terpancing signal dari kepala Ghidorah mengamuk di tengah-tengah kota. Sementara di Hollow Earth, kapak Kong memancarkan cahaya biru menandakan Godzilla sudah datang. Setelah itu, Kong masuk ke lubang yang dibuat Godzilla dengan hembusan atomnya. Miyabi dan Ujang pun ikut bersama Kong setelah selesai mengambil sampel kekuatan itu dan mengirimkannya ke Takia Genji. Singkat cerita, Kong sudah sampai di Hong Kong dengan kapak warisan dari leluhurnya yaitu Wiro Sableng, mulai pertarungan keduanya dengan Godzilla. Dengan kapaknya, Kong menguasai pertarungan. Namun pada akhirnya Godzilla berhasil mengalahkan Kong dan membuat Kong merasa sangat kesakitan dan hilang kesadaran alias pingsan. Melihat Godzilla yang penuh amarah, kakek Sugiono memerintahkan Kenji mengaktifkan Mecha Godzilla. Namun saat proses penghubungan, Kenji kehilangan kendali dan mati seketika tersetrum. Yang akhirnya Mecha Godzilla dikendalikan penuh oleh pikiran Ghidorah. Mecha Godzilla lalu menyerang kakek Sugiono hingga mati seketika. Lalu Mecha Godzilla keluar dengan menjebol atap dengan hembusan nafas atomnya. Godzilla yang melihat Mecha adalah Ghidorah langsung berlari dan terjadilah pertempuran. Mecha Godzilla yang dirancang untuk mengalahkan Godzilla membuat Godzilla kewalahan. Jia yang mengetahui detak jantung Kong melemah mengabarkan Ujang bahwa Kong sedang sekarat. Ujang pun mempunyai ide untuk membangkitkan Kong dengan meledakkan pesawat Ultraman di dada Kong. Ide tersebut ternyata berhasil membangkitkan Kong. Setelah itu, Jia berbicara dengan Kong bahwa musuh yang sesungguhnya bukan Godzilla, melainkan Mecha Godzilla. Lalu Kong membantu Godzilla melawan Mecha Godzilla. Pertarungan tersebut kembali dimenangkan Mecha Godzilla. Mecha mencoba membunuh Kong dengan senjata di ekornya. Pada saat yang sama, Josh dan teman-teman mematikan koneksi listrik dengan menyiram miras di komputer kontrol Mecha. Saat ekor Mecha Godzilla konslet, Godzilla menyemburkan hawa atomnya ke kapak untuk mengisi daya kapaknya. Dengan kapak tersebut, Kong memutilasi Mecha Godzilla sampai mati. Akhirnya Godzilla dan Kong bersatu untuk melawan monster jahat yang ingin menghancurkan bumi. Lalu Godzilla masuk ke dalam air. Dan di sisi lain, Monarch mendirikan pos pemantau di Hollow Earth untuk memantau Kong, dan Kong pun tinggal dan memimpin di Hollow Earth. Fir'aun makan tomat. Tamat.